benar-benar bersih atau enggak, itu kan orang pasti jaga banget dan orang pasti ngelihat kan, ngelihat pasti. Dia berkorban lebih daripada yang lain, dia berjuang lebih daripada yang lain, dia sudah mengerahkan tenaga lebih daripada yang lain. Nggak mungkin kalau Allah diam aja, kecuali Allah pasti nanti juga kasih reward terbaik buat dia. Kasih reward, khalas, kasih reward terbaik buat dia. Jazakumullah khair. Jadi poin pertama, salah satu, mudah-mudahan insya Allah kita jadi yang 1%, jadi yang rahilah, mengangkat beban. Jadi orang-orang yang 1%, orang-orang yang minoritas, yang orang hari ini nyebutnya sukses itu, poin yang pertama, berkorban lebih. Apa yang dikorbankan, Allah pasti ganti dan Allah pasti yang akan menyempurnakan. Berani berkorban lebih. Terus yang kedua, setelah berani berkorban lebih, gimana caranya supaya menjadi yang 1%? Kalau tadi berkorban lebih, kalau sekarang ambil tanggung jawab lebih. An-nasu atau innaman nas kaibili mi'ah, kata Nabi. Manusia tuh kayak 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Kayaknya nggak ada deh yang rahilah, yang mampu memikul beban. Maka dari sini juga hikmahnya, jadi yang 1% itu jadilah orang yang mengambil beban lebih banyak dari yang lain. Mungkin di usianya kayak teman-teman lagi asik-asiknya hangout, tapi teman-teman memilih mengambil beban. Ini usia-usia segini, malam Ahad misalkan atau malam kapanpun gitu, enaknya hangout, nongkrong. Iya, tetap nongkrong, tetap nggak ada masalah. Hangout tetap nggak ada masalah dalam kebaikan. Tapi mungkin di switch, diganti, obrolannya diganti, tema tongkrongannya diganti, duduk persoalan yang diobrolin diganti, menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Jadi poin yang kedua, ambil beban, pikul tanggung jawab. Orang hidup yang punya tanggung jawab sama yang belum punya tanggung jawab itu biasanya beda. Antara orang sudah menikah sama orang belum menikah, itu aja bisa beda tuh. Coba rasain nanti, lihat perubahan dari teman-teman yang udah nikah. Insya Allah tahun ini nikah semua biidznillah. Coba lihat nanti teman-teman yang udah nikah atau yang baru kemarin nikah, mungkin coba lihat betapa beliau memikul beban. Habis memikul beban itu, kalau beliau mengambil beban, Allah membantu beliau. Termasuk nih diantaranya kata Nabi SAW, adalah orang yang pasti Allah tolong, diantaranya adalah anak muda yang menikah karena menjaga diri dari zina. Kenapa masih ragu untuk menikah? Padahal janji Allah kan pasti ditolong. Maka menikahlah. Gas, segera, jangan lama-lama. Jadi yang kedua, poin yang pertama, berkorban lebih banyak dari yang lain. Untuk jadi yang 1%, yang kedua, ambil beban, pikul beban, ambil tanggung jawab. Dulu guru-guru kami di Mualimin itu pernah bilang, nanti kalau kamu disuruh pegang mic, ambil micnya, ngomong. Kalau kamu suruh khutbah Jumat, naik aja ke mimbar, berkhutbahlah. Ambil beban. Kadang awalnya mungkin kita bingung, ini mau mulai dari mana ya? Tapi Allah yang nanti memudahkan. Awalnya mungkin kita nggak ngerti, nggak paham, ini gimana ya? Tapi Allah yang nanti membantu. Ambil beban. Mulai sekarang ambil beban. Oke, saya tanggung jawab. Saya handle video dengan konsep A, konsep B, konsep C. Target itu sebenarnya memikul beban. Target itu angka biasanya. Tahun ini angkanya berapa? Angkanya 5. Tahun depan angkanya berapa? 10. Tahun depan angkanya berapa? 15 misalkan. Itu angka itu sebenarnya target. Saat dia berusaha mengambil beban,
Dia berusaha memikirkan jalan-jalannya. Kenapa kok mungkin sekarang kita belum melihat kayak di sini-sini aja nih? Coba di plan lagi. Adakah sesuatu angka yang sudah tertarget? Tahun berapa nih jadi? 2024. Tahun berapa nih jadi? 2025. Tahun berapa nih jadi? 2026. Atau kita ngambang biasa aja, udahlah ngalir aja lah. Ngalir aja 99%. Mau penuh syukur lalu ditarget, targetnya dispesifik lagi di rundown, rundownnya dispesifikin lagi lalu dijadikan aksi demi aksi yang konsisten, itu 1%. An-nasu ka'iblimiyah, manusia seperti 100 ekor unta. Kalau 100 ekor itu ibarat 100%, la takadu tajidu fiha rahilah. Nggak ada di antara 100 kiranya unta rahilah. Dari 100 paling cuma 1. Dialah yang 1%. Kalau kita mau yang 1%, 1 berkorban lebih banyak, 2 ambil beban, pikul tanggung jawab, pikul beban. Nikah deh, entar rasain bedanya. Gimana rasanya hidup belum menikah dengan sudah menikah. Ada beban, tanda petik, nafkah, lahir ya batin, ada emosional yang dibangun, chemistry yang diselarasi, itu nanti itu. Karenanya makanya hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, 1% didapat bukan dengan leha-leha, nggak ada. 1% didapat dengan perjuangan, dengan berjuang. Nggak ada yang leha-leha. 1%-nya mereka, kita lihat orang-orang yang 1% hari ini tuh kayaknya kerjanya tuh workaholic, tapi mungkin workaholicnya kita beda sama workaholicnya mereka. Kita begini aja udah kayak sibuk banget, udah workaholic, dibilang wah ini orang luar biasa. Tapi yang di atas langit masih ada langit. Di balik orang yang workaholic ada yang lebih workaholic lagi. Di balik mereka yang tidurnya cuma 5 jam, ada lagi yang tidurnya cuma 3 jam. Berkorban lebih, ambil beban lebih. 1 hari 10 video upload. Langsung puyeng. Berarti ada yang belum siap. Kalau memang kita hendak yang 1%, berarti ada sesuatu yang memang perlu juga diselaraskan dengan impian kalau mau menjadi yang 1%. Kan nomor 1 berkorban lebih banyak. Yang kedua, ambil beban. Makin sering kita ambil beban, makin kuat Allah akan tolong. Sampai kapan kita ngambil beban? Sampai mati. Sampai kita wafat kita ngambil beban. Lihat senyuman orang-orang yang ketika pulang tasnya penuh berisikan telur, daging ayam, sayur mayur. Itu kan beban. Itu beban. Lihat ada mbak-mbak yang di pojok sana bungkus-bungkusin. 1 orang dapat 3 butir, 1 orang dapat 4 butir. Itu kan ngambil beban. Kita keluar loh. Bukankah Nabi SAW bersabda, al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Coba kalau ditanya bahagia, kita ngelihat senyuman mereka lebih bahagia. Jadi yang menerima sama yang memberi, kalau ditanya lebih bahagia mana, jawabannya bahagia mana? Bahagia memberi. Maka teman-teman tulis di kolom komentar, memberi lebih banyak, berharaplah. Ditulis di kolom komentar, berilah lebih banyak dan janganlah berharap apapun kecuali ridho Allah. Berilah lebih banyak
dan jangan harapkan apapun kecuali ridho Allah. Kasih semampunya. Bukan lagi kayaknya kita kurang loh saldonya, coba lihat deh, kayaknya nggak ada loh, coba lihat deh ini saldonya. Enggak, ini tuh tentang al-yadul uliya khairun min yadis sufla. Kata Nabi, kalau tanganmu itu di atas, khairun, hidupmu akan lebih baik, min yadis sufla, daripada sekedar meminta-minta. Ada target 2025 mendatang, itu dengan pertolongan Allah bukan lagi bentuknya hadiah pemberian, tapi yang hari ini menerima besok akan datang sebagai yang memberi hadiah pada yang lain. Sama antara 2023 sama 2025 nanti orangnya nggak sama. Mungkin saat 2023 beliau menerima, beliau bawa pulang dengan hati yang gembira, tapi beliau yakin bahwa saya juga mau kok ngasih, saya juga mau kok memberi apa yang bisa saya beri. 2025 beliau datang, sudah yang ini tetap diambil tapi dalam bentuk hadiah, tapi beliau juga membersamai setiap Jumat dengan kebaikan yang lebih berlimpah. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terakhir, gimana cara jadi yang 1%? Nomor 1 apa tadi? Nomor 1, berkorban lebih banyak. Nomor 2, ambil beban. Ini nomor 3. Untuk yang sama-sama kita lagi perjuangkan, mudah-mudahan menjadi yang 1% yang harus benar-benar dipegang fokus. Kita nggak kemana-mana dan kita di situ-situ aja, boleh jadi karena kita nggak fokus. Ini belum selesai, pindah. Kerja di tempat martabak belum dalam banget, pindah tahu tek. Baru belajar tahu tek, pindah ke jualan gorengan. Belum selesai ilmu gorengannya, pindah ke onde-onde. Belum selesai dagang onde-onde, pindah piscok. Belum selesai, pindah ke barbekyuan atau dengan yang lain-lain. Nggak selesai-selesai. Jadi kutu loncat dan di situ-situ aja. Tapi coba kalau konsisten, kan kita tahu rumusnya, man sabata nabat. Udah konsisten aja pasti tumbuh. Lagi bisa nyetir, dah jalin dulu aja. Nyetir aja dulu. Belajar nyetir, fokus nyetir, jam terbang nyetir. Kalau mau ngelancarin MAJS, kalau mau ngelancarin mobil antar jemput. Tapi ini untuk yang udah mahir. Kalau nggak bisa ya kasihan anaknya orang dijemput ya. MAJS. Kenapa sih pengen banget? Ayo semuanya harus bisa, ayo semuanya harus bisa. Ayo yang belum bisa nyetir, mbak-mbak, belajar. Ayo mas-mas yang belum bisa nyetir, belajar. Emang hari ini mungkin emang kita kayak ngerasa apa sih, belum butuh lah. Enggak, yang namanya ilmu itu mungkin belum kepake sekarang, tapi pasti insya Allah kepake. Teman-teman sekarang belajar ngaji, ngaji lagi, subuh ngaji, soyang ngaji, sore ngaji, pada maghrib ngaji. Mungkin gak kepake sekarang, tapi nanti pas nikah, oh iya ya, ada oh iya ya, tapi jangan cuma sekedar oh iya ya doang. Habis nikah kepake, benar. Ya gerak cepatlah, jangan lama-lama. Kalau memang Allah mudahkan, dipercepat, kenapa harus yang lama atau diperlambat? Fokus itu man sabata nabat. Termasuk
termasuk interpretasi dari kalimat konsisten tumbuh. Dalam konsisten butuh fokus. Jangan banyak dulu, tapi coba satu aja dalam. Ada quote-nya seseorang yang kami suka. Aku tidak khawatir melawan dia yang bisa memiliki 1000 jurus tendangan. Itu kalimat yang paling saya suka tuh. Saya mah gak takut lawan orang yang hafal 1000 jurus tendangan, tapi saya khawatir dan takut melawan dia yang melatih 1 jurus tapi dengan 1000 tendangan latihan. Nggak banyak sih, tapi di kepalanya fokus aja udah. Nih, saya tahu tujuan saya tahu goal saya tahu gimana cara mencapainya, saya tahu harus lewat ini. Perih emang bangun pagi-pagi, bangun lebih awal, perih memang, berkorban lebih memang. Kan emang itu kan jadi yang rahilatan, jadi yang 1%. Kalau mau jadi yang 99% bebas. Bangun siang silahkan, tidak perlu olahraga silahkan, malas-malasan aja silahkan, telatan aja silahkan, sak bahagiamu, monggo. Tapi kalau yang 1%, berkorban lebih banyak, memikul beban lebih berat, dan fokus. Lagi ngapain sih? Fokus. Dan tahu bahwa apa yang dilakukan itu bukan dilihat hari ini aja, tapi besok, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Ngapain sih ngaji? Lagi mau jadi suami able, istri able. Bukan lagi mau, iyalah buat formalitas saja. Enggak. Tapi anak kita berhak lahir dari seorang ayah yang berilmu, bertanggung jawab, mengayomi. Dan anak kita berhak lahir dari seorang ibu yang sholihah, mawas diri, menjaga kehormatan, punya rasa malu. 1% fokus. Apa yang gak fokus tuh rasa rata-rata gak kemana-mana dan gak jadi apa-apa kalau gak fokus. Una yang dengan menggambarnya fokus, gambar. Dan jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, posting. Halo guys, ini gambaran aku ya. Jelek gak apa-apa. Yang pertama, biasanya tuh jelek. Karya pertama kita tuh biasanya jelek. Coba lihat video pertama seorang vlogger nomor 1 di dunia. Video pertamanya pasti jelek. Coba deh, konten creator top dunia, baik YouTube, Instagram, TikTok. Coba buka seleb TikTok, selebgram, YouTuber. Buka video pertamanya. Apa bagus? Apa langsung kameranya kamera keren? 4K, 8K, sekarang ada yang 8K, mungkin ada yang besok ada 12K. Apakah langsung bagus kameranya? Kan enggak. Nggak apa-apa bahwa karya pertama kita jelek, nggak apa-apa, emang harus lewat situ. Aduh malu tapi situ nggak pede. Belajar pede. Orang sepintar apapun kalau nggak pede, Allah Akbar, sepintar apapun orang kalau nggak pede, sama orang yang biasa-biasa aja tapi pede banget dia, ayo, akan punya potensi kemana-mana yang pede ini nih, daripada yang nggak pedean. Maka hilangkan insecure, perbanyak bersyukur. Hilangin apa? Insecure, perbanyak bersyukur. Barakallahu fikum. Nanti kita mudah-mudahan diizinkan Allah menjadi rahilah, menjadi bagian yang 1%. Berkah selalu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.